Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya sedang ada di lahan Mas Karwo yang selalu bilang, nek gak duwe modal ora usah nandur brambang. Masuk Mas. Itu yang selalu saya ingat. Ini tanaman sekarang HST berapa Mas? 47 HST. 47 HST, 47 hari setelah tanam. Ini tanaman sempat tersendat karena kekurangan air ya Mas ya? Ya. Sedikit telat airnya, tapi untuk saat ini sudah mulai keluar umbi. Dapat berapa Mas? Loro ya? Los. Sudah keluar umbinya. Tapi ini warna masih kurang merah karena masih 47 HST. Terus ini tanaman secepatnya dipaklo. Ya Mas ya. Oke, Di spray Butrazol. Jadi untuk mempercepat perangsangan umbi biar cepat dipanen. Jendang kenek dinggung rumat purel. Ya Mas ya. Masuk. LC ini jadi sampai di rumah Birman. Oke, sedikit saya jelaskan apa yang harus dilakukan saat tanaman sudah 47 HST, sudah menjelang pembesaran umbi. Pertama, saya jelaskan dulu fase-fase di bawang merah itu. Satu, fase pertumbuhan atau vegetatif. Yang kedua, itu masa generatif. Masa generatif itu peralihan dari pertumbuhan ke pemecahan atau masuk ke pengumbian. Dan nanti masuk di 45 up ini sudah masuk fase pengumbian, ya Mas ya. Oke. Jadi kalau waktu pertumbuhan pupuk kita tinggikan N-nya karena butuh pertumbuhan. Nanti masuk di fase generatif kita tinggikan fosfatnya. Tujuannya batang biar kokoh. Dan nanti di 35 up kita tinggikan unsur N dan K-nya, tujuannya untuk memperbanyak anakan ya Mas ya. Oke. Untuk memperbanyak anakan. Setelah kita memperbanyak anakan masuk di 45 up, masuk masa pengumbian, kita fokus ke umbi. Jadi N kita kurangi, P kita tambah dan kaliumnya kita tambah, tujuannya supaya batang bisa besar dan umbinya juga bisa padat. Tujuannya kita ngasih kalium di saat masa pengumbian, salah satunya biar umbi itu padat, dan yang kedua biar umbi itu bisa berwarna merah merona. Sik Mas, rono sik Mas. Puter Mas. Puter balik Mas. Puter balik Mas Boim Mas. Oke. Mas Boim. Kata-kata buat tanam bawang merah Pak Boim. Loh, kok senyum? Mas Boim, itu Mas Boim. Oke, pesan saya kepada Mas Karwo, karena Mas Karwo ini kan tidak kurang dana, dananya ada. Dan pertanyaan saya terakhir Mas ya. Oke. Terakhir di pupuk pakai apa? Jelaskan. Pakai KCL, Glower, sama SP36. KCL, Grower, sama SP36. Oke. Untuk pemupukan yang terakhir, menurut saya kalau sudah ada grower tinggal dimix dengan KCL. Fosfat dibuat nanti untuk tanam berikutnya. Kenapa gini? Saya jelaskan biar semuanya tahu. Mas Boim juga biar tahu ya Mas ya. Kenapa fosfat kita buat dasaran? Karena fosfat itu akan diserap oleh media tanam kita itu sangat lama. Dan fosfat jika lahan kita pada posisi netral ke atas, posisi basah, posisi netral ke atas, fosfat tidak akan bisa diserap oleh tanaman kita. Fosfat hanya bisa terserap saat posisi media tanam kita itu netral ke bawah.
pada saat seperti apa? Pada saat setelah kita ngasih pupuk, seperti kita kasih KCL, posisi pH akan turun dan disitulah fosfat akan bisa terserap. Ya Mas ya. Dan pemberian fosfat katanya itu jika kita ngasih fosfat bersamaan dengan kalsium itu ada yang harus dikorbankan. Sebenarnya tidak seperti itu, bukan terikat, bukan, tapi perjalanannya seperti ini. Jika kita ngasih dasaran kalsium atau kapur tanah dengan fosfat, kalsiumnya dulu yang akan diserap oleh tanaman. Setelah kalsium habis diserap oleh tanaman, baru fosfat yang akan diserap oleh tanaman kita. Jadi beriringan, bukan mengikat, bukan. Kalau menurut saya tidak mengikat, tapi beriringan. Dan saya yakin kalsiumnya akan menang. Kalsium akan diserap oleh media tanam itu lebih dulu, baru fosfat yang akan diserap oleh media tanam. Ya Mas Gulib ya. Sekali lagi ya. Karena ini sudah 47 HST dan dikarenakan harga bawang merah saat ini ada lumayan kenaikan sedikit Mas ya. Iya. Langsung ya, lumayan lah. Pakai Paclobutrazol. Bisa beli di toko obat terdekat. Mas siapa masih? Mas Huda. Mas Huda si bakul semprul. Di situ banyak, di situ melayani semua obat-obatan buat bawang merah. Oke guys, wis Mas ya. Siap, cukup. Yang penting iki nang panen yang kena digulung rumah pura. Ya Mas. Masuk. Ya? Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Oh ya, sedikit saya jelaskan. Kita belajar itu dari banyak versi, bisa dari versi manapun. Jadi versi Gusman Bojonegoro seperti ini, versi Mas Karwo bisa seperti itu, dan versi Mas Boim seperti itu. Tidak harus saling gontok-gontokan. Kalau tidak setuju ya sudah, kita bisa belajar dari manapun. Oke, seperti itu Mas. Ya. Siap. Yang jelas versi dari Gusman Bojonegoro bukan hanya teori semata, tapi langsung praktek di lapangan. Masuk. Ya Mas ya. Oke. Jadi kita menganalisa tanaman langsung di lahan dan kita mencari solusinya langsung di lahan. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Boim berikut Mas Karwo si perumat pural, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.